Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran seni budaya, bidang seni rupa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan produk karyanya yaitu lukis kain dengan teknik efek garam. Seperti apakah hal itu? Kita akan simak pada slide-slide berikut ini. Kompetensi dasar di sini adalah 4.1. Berkreasi karya seni rupa 2 dimensi berdasarkan imajinasi dengan berbagai media dan teknik. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu 4.1.1 membuat karya seni rupa 2 dimensi berupa lukis kain dengan teknik efek garam berdasarkan imajinasi dengan berbagai media, teknik, dan tema, serta sesuai gaya pilihan sendiri. Kemudian 4.1.2 mempresentasikan hasil karya seni rupa 2 dimensi berupa lukis kain imajinatif dengan berbagai media dan teknik secara tertulis dan lisan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning dengan metode ceramah, tanya jawab, dan praktik langsung melalui pendekatan TPEC, Technological Pedagogic Content Knowledge, berbasis IT. Peserta didik mampu merancang dan membuat sebuah karya seni rupa 2 dimensi berupa lukis kain dengan teknik efek garam dengan teliti, kreatif, dan percaya diri. Sekarang mari kita perhatikan sebenarnya apa yang dimaksud dengan lukis kain dengan menggunakan teknik efek garam itu, yaitu melukis di atas kain dengan teknik efek garam sangatlah menyenangkan dan fantastis. Sebaran catnya yang sangat cepat dan tidak terduga benar-benar membuat lukisan terkesan sangat eksotik. Adapun bahan pendukung yang dapat memberi reaksi pada pewarna zat kimia adalah garam dan air, sehingga menghasilkan corak-corak baru dengan bentuk abstrak. Adapun pewarna khusus yaitu jenis pewarna tekstil disperse dan dipakai pada jenis kain sintetis atau pabrikan. Corak lukisan muncul secara tak terduga akibat reaksi zat kimia pewarna, garam, dan air. Penggunaan pewarna ini harus diproses akhir dengan cara difiksasi atau dipanaskan dengan panas yang tetap atau konstan, baik menggunakan steamer atau pengukus atau disetrika. Berikutnya mari kita perhatikan apa saja alat utama yang digunakan dalam membantu menyelesaikan proses kita membuat karya seni lukis dengan kain efek garam. Pertama adalah wooden frame atau alat bentang atau ram kain, atau ada juga yang menyebutnya figura dan atau spandram. Alat ini berbentuk figura dengan ukuran tertentu, terbuat dari kayu empuk yang pada prinsipnya dapat ditusuk menggunakan pin penahan kain atau hektar. Kemudian yang kedua, pin penahan kain. Alat ini dipakai untuk menahan tepian kain yang dibentangkan pada frame atau kayu, sehingga tidak mudah lepas dan kain dibentang dengan cukup baik. Selanjutnya, ada kuas berbagai jenis dan ukuran. Ini diperlukan kuas yang berburu lembut karena tekstur kain yang lembut dengan berbagai ukuran. Ini dari mulai yang terkecil dan sampai ukuran yang terbesar. Kemudian berikutnya di sini ada gelas air. Gelas air digunakan sebagai tempat air bersih untuk campuran cat dan wadah mencuci kuas. Setelah kita mengetahui alat dan bahan, kita akan lihat coba di sini. Apa saja bahan yang dibutuhkan? 1. Kain. Kain yang sering digunakan biasanya adalah kain sutra asli yang terbuat dari tenunan serat alam, juga sutra sintetis. Jadi pada praktek kain dengan efek garam ini kita akan menggunakan kain sintetis buatan pabrik
atau banyak juga orang yang menyebutnya adalah kain polyester. Kemudian yang kedua, di sini ada cat tekstil dengan jenis disperse. Cat ini khusus digunakan pada proses pewarnaan pada tekstil sintesis dengan jenis kain polyester. Kemudian berikutnya di sini ada air matang bersih. Digunakan untuk mengencerkan cat dan mencuci kuas. Kemudian ini yang sangat menentukan sekali pada hasil karya kita, yaitu garam kasar atau garam halus. Ini digunakan sebagai bahan tambahan untuk memberikan efek corak abstrak pada lukisan yang kita buat di media kain ini. Ini kita akan melihat bagaimana proses berkaryanya. 1. Bentangkanlah kain pada alat bentang dengan menggunakan paku. Pertama, paku setiap sudutnya, baru kemudian masing-masing sisinya, dan kain harus terbentang kaku agar mudah dilukis. Nah, itu untuk tahapan pertama. Kemudian proses yang kedua, siapkan pewarna di dalam wadah dan diatur kadar kekentalan dan encernya cat sesuai dengan kebutuhan. Lalu pulaskan di atas permukaan kain dengan menggunakan kuas yang sesuai dengan luasnya bidang yang akan digambar. Selanjutnya, proses ketiga, setelah selesai tahap pewarnaan, lalu taburkan garam di setiap bidang yang ingin diberikan efek reaksi garam, lalu semprotkan air dengan menggunakan alat sprayer agar memberikan efek tambahan. Kita perhatikan baik-baik beberapa contoh di sini ya. Di sini contoh 1, ada sedikit gambar di sini berwarna orange. Kemudian efek-efek garamnya sengaja dibuat sedemikian rupa. Kemudian yang gambar kedua, di sini ada efek garam yang sangat halus, muncul motif-motif yang sangat lembut ya dengan perpaduan dua warna. Adapun contoh yang ketiga, di sini masih tampak ya menggunakan efek garam dengan beberapa perpaduan warna. Sedangkan pada contoh gambar nomor 4, di sini tampak bahwa pewarnaan hanya satu warna yaitu biru, tapi sangat jelas bahwa efek garam menimbulkan motif-motif yang sangat berbeda dengan motif-motif yang lainnya. Pada contoh gambar nomor 5 dan nomor 6, di sini tidak ada efek garamnya ya, tapi di sini dapat dijadikan sebagai referensi lukisan kain yang akan kita buat dengan menggunakan cat disperse ini. Sama dengan contoh sebelumnya, yaitu contoh 5 dan 6, pada gambar 7, 8, 9, ini semua juga sebagai referensi di mana cat disperse dapat digunakan pada proses karya lukis kain ini untuk benda-benda pakai. Coba perhatikan pada contoh gambar nomor 10, 11, dan 12, semua dapat kita gunakan menggunakan cat tekstil jenis disperse. Ini semua benda-benda pakai ya, tentu saja dapat menginspirasi pada karya-karya kita yang akan kita buat di masa-masa yang akan datang. Demikianlah pembahasan kita pada pertemuan kali ini mengenai karya seni rupa 2 dimensi dengan tema pembahasan lukis kain dengan teknik efek garam. Semoga semua penjelasan dan tayangan-tayangan pada video ini dapat memberikan inspirasi bagi kita semua sehingga kita dapat memproduksi karya-karya lukis kain dengan menarik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.